Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan harus terus diwartakan, kendati banyak halangan. Dan hanya rahmat Tuhanlah yang menjadikan pewartaan itu sampai menembus ujung bumi. Itulah kisah yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Meskipun para murid dipenjara, tetapi dibebaskan. Dan proses pembebasan ini membuat petugas heran. Pintu masih dikunci, tetapi orangnya sudah di luar dan bebas berbicara mengenai Yesus. Maka tadi ketaatan itulah yang diwujudkan oleh para rasul. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Hambatan-hambatan manusiawi juga politis disingkirkan oleh malaikat, sehingga mereka berbicara bebas di bait Allah tentang firman hidup. Siapa firman hidup itu? Yesus yang bangkit dari kubur. Maka saudari-saudara, belajar dari kisah ini kita makin meyakini bahwa ketaatan kepada Allah dalam mengemban tugas perutusan memberitakan Injil kerap kali menjumpai, menemui tantangan dan halangan. Namun kekuatan itu bukan kita temukan dalam diri kita sendiri, tetapi kekuatan itu kita temukan dari Allah, dan Allah menggenapinya. Permenungan ini bisa jadi masuk dalam ranah yang sangat sederhana dalam peristiwa hidup sehari-hari. Entah menjadi katekis, entah menjadi prodiakon, entah menjadi pewarta di lingkungan, kerap kali mengalami ketakutan-ketakutan. Padahal modalnya sama. Apa itu? Keyakinan akan Yesus yang sama, Yesus yang bangkit. Justru halangannya bukan dari faktor luar, tapi faktor internal diri sendiri. Merasa inferior, berkecil hati. Siapa sih saya ini? Lalu takut menjadi pewarta. Pewarta tidak harus banyak mengatakan, tapi banyak melakukan pekerjaan pun itu sudah menjadi pewarta. Kita mohon rahmat supaya semangat Paskah juga menghidupi kita untuk tidak takut mewartakan Injil, untuk tidak takut menjadi pelayan Injil dimanapun kita berada. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.